Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfianur dengan NIM 12182816. Di sini saya akan menjelaskan menu utama dari aplikasi pengolahan data perpustakaan yang kelompok kami buat. Di bawah ini ada data pengunjung, data buku perpustakaan, dan transaksi. Di bawah kita tambahkan gambar atau banner biar terlihat menarik. Dari data pengunjung ini kita bisa klik, dia akan mengarahkan ke halaman data pengunjung perpustakaan yang akan dijelaskan oleh Absor Fadila Rais. Kemudian ke menu utama lagi, kita klik data buku perpustakaan, dia akan mengarahkan ke data buku perpustakaan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fajar Aziz. Kita ke menu utama lagi, dan yang terakhir ada transaksi. Kalau kita klik, dia akan menuju ke halaman data pengembalian buku yang akan dijelaskan oleh Novan Caniago. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Absor Rais, data pengunjung, tentang data pengunjung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Absor Fadila Rais. NIM saya 12182573. Di sini saya akan menjelaskan tentang data pengunjung perpustakaan. Bisa kita lihat di sini ada tanggal, bulan, NIM, nama mahasiswa, jurusan, kelas. Bisa kita lihat di sini ada 9 mahasiswa dengan jurusan yang berbeda-beda. Ada teknik mesin, psikologi, pendidikan agama, sastra Inggris, ilmu perpus, hukum, biologi, matematika, kimia. Dengan masing-masing kelas dari kelas yang berbeda-beda. Di sini bisa kita lihat, di sini ada data bulannya, terus ada tanggal data pengunjungnya di sini. Di sini nama mahasiswanya, jurusannya, di sini kelasnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Aziz dengan NIM 12182630. Di sini saya menjelaskan data buku perpustakaan. Jadi di sini bisa dilihat ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan jumlah. Untuk kode bukunya nggak boleh sama. Di sini nggak ada yang pakai fungsi ya. Bisa dilihat. Di sini juga ada hyperlink, tombol menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novan Caniago. Nomor induk mahasiswa 12182857. Saya di sini akan mempresentasikan aplikasi pengolahan data perpustakaan di Microsoft Excel. Oke, di sini saya akan mempresentasikan sheet yang lebih spesifiknya sheet dari sheet transaksi. Di sheet transaksi ini ada beberapa tabel yang digunakan. Contohnya ada tabel nomor, kode buku, judul buku, nama mahasiswa, tanggal pinjam, batas pinjam, tanggal kembali, terlambat pengembalian, dan denda.
Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu cara mengisi tabelnya. Di sini tabel nomor kita buat secara berurutan, secara manual, tidak perlu memakai rumus, sesuai data yang ingin dibuat. Lalu ada kode buku. Kode buku kita di sini mengambil tabel atau data dari ujung angka di kode buku yang terdapat di sheet data buku. Contoh 001, masih ingatkah kau jalan pulang, judul bukunya, dan kita di sini kita taruh 1 dengan judul yang sama. Oke, untuk judul buku. Untuk judul buku di sini kita menggunakan rumus seperti ini. Nah, B6 ini, yang saya maksud B6 ini adalah kita ambil data dari kode buku. Kenapa? Karena di kode buku ini kita ada di dalam kolom B untuk data pertama dan di baris ke-6. Lalu VLOOKUP buka kurung B6 seperti biasa, kita ambil data dari sini, data buku, yang artinya kita ambil data dari sheet data buku. Nah, dari sheet data buku, lalu B5.2C15. B5.2C15 ini artinya jadi semua data buku, semua yang ada di sheet data buku kita ambil semuanya, mulai dari kode buku sampai judul buku. Dari awal itu kode buku kita ambil berada pada kolom B dan terletak di nomor 5. Begitu kemudiannya juga ada di kolom C dan berada di terakhirnya di baris ke-15. Sehingga di sini terjadi ditulisnya B5.2C15. Itu jadi maksudnya. Begitupun seterusnya, tinggal mengikuti urutan yang ada dalam kode buku ini. Nah, untuk nama mahasiswa diisi secara manual, tidak perlu memakai rumus. Lalu tanggal pinjaman pun diisi secara manual. Namun perbedaannya adalah di sini bulannya ditaruh di depan dan tanggalnya ditaruh di tengah, diakhiri dengan tahun. Jangan lupa memakai garis miring. Oke. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Lalu di sini batas pinjam. Batas pinjam pun sama seperti yang judul buku, dia harus memerlukan rumus. Di sini untuk batas pinjam saya menggunakan rumus sama dengan E6 plus 30. Jadi kenapa E6? Karena gini, saya ngambil data ini di data tanggal pinjam. Nih, data tanggal pinjam ini terdapat di pada kolom E dan di baris ke-6. Makanya di sini kita tulis E6 plus 30. Kenapa plus 30? Karena batas peminjamannya ini adalah selama sebulan atau 30 hari. Jadi E6 itu artinya tanggal pinjam ditambah batas pinjam, berarti 17 dipakai selama sebulan ditambah 30. Nah, jadi hasilnya 17 Oktober 2020. Begitupun selanjutnya E7 plus 30, E9 plus 30. Tinggal urutin sesuai urutan yang ada di kolom tanggal pinjam. Lalu tanggal kembali. Kalau tanggal kembali ini kita tidak menggunakan rumus, melainkan sama seperti tanggal pinjam. Dan jangan lupa bulan di depan, tanggal di tengah, dan tahun di belakang. Lalu untuk keterlambatan pengembalian ini saya menggunakan rumus seperti ini. If G6 dikurang F6. Kenapa G6 sama F6? Karena gini, G6 ini kita ambil data dari tanggal kembali. Nah, jadi kita ambil datanya F6 ini dari tanggal kembali. Di sini tanggal kembalinya ini kita ambil data pertama ada di kolom B dan di baris ke-6. Dan kenapa di sini F6? Karena di sini kita mengambil data batas pinjaman yang berada di kolom F dan di urutan ke-6. Oke. Lalu begitupun selanjutnya untuk mengisi ke bawahnya, tinggal
urutkan sesuai apa yang ada di pengambilan datanya. Urutkan sesuai batas pinjaman dan tanggal kembali. Lalu di sini ada denda. Di sini denda kita menggunakan rumus sama dengan H6 bintang 5000. H6 bintang 5000 yang artinya H6 ini kita ambil dari keterlambatan pengembalian. Karena data keterlambatan pengembalian di sini data pertamanya ada di kolom H dan di baris ke-6. Jadi kita tulisnya H6 bintang 5000. Bintang itu dikali ya. Kenapa saya bisa bilang ini dikali 5000? Karena di sini sudah tertera keterangannya. Setiap pengembalian telat per hari, dia harus membayarkan denda sebesar Rp5.000. Begitupun seterusnya selanjutnya hingga ke bawah. Dia tinggal menyesuaikan apa yang ada di kolom keterlambatan ini, lalu dikali 5.000. Jangan lupa di depannya menggunakan sama dengan. Untuk total subtotal di bulan September ini kita mulai menghitungnya dengan jelas ya. Jadi bulannya ini kita mau cari subtotal ini kan yang kita cari bulan September. Lalu total pengunjung ini kita ambil dari sini, kita hitung 9 pengunjung. Lalu total denda, kita ingin mencari total denda ini dengan cara menggunakan rumusnya itu adalah sama dengan sum buka kurung I6 titik 2 I14. Artinya gini, sum sama dengan data keseluruhan yang ada di sini tuh ditambahin. Nah, jadi ini kan I6 nih, ini ada di tabel I dan di urutan ke-6, dan terakhirnya di 14 kita blok, kita masukin ke sini gitu, kita masukin sini. Jadi semua data ini terjumlahkan secara total. Oke, begitu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aditya Nugraha, NIM 12180629, kelas 12 4A39. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengolahan data perpustakaan. Ini kita bisa lihat di sini kita sudah membuat aplikasinya. Ini tampilan utamanya, bisa dilihat seperti ini. Di sini kita membuat 3 data, ada data pengunjung, perpustakaan, dan transaksi. Oke, kita bisa lihat yang pertama data pengunjung ya. Data pengunjung ini kenapa bisa menuju sheet yang kedua atau yang lain? Di sini kita menggunakan hyperlink, di mana kita bisa mengedit link tersebut. Di sini kita udah atur sebelumnya ke data pengunjung ya. Tinggal diklik OK aja. Nanti langsung menuju data pengunjung. Oke, di sini saya akan menjelaskan data pengunjung perpustakaan. Pertama ada tanggal, ada bulan, ada NIM, nama mahasiswa, jurusan, serta kelas. Untuk tanggal sendiri kita input secara manual ya, bisa dilihat secara manual semua. Nah, untuk di sini kita masukkan rumus if jika is blank A6 tuh yang ini, kutip 2 mon tuh bulan A6. Jadi bulan itu terisi otomatis sesuai dengan tanggal yang kita input. Oke, untuk NIM kita hitung secara manual, nama juga sama manual, jurusan dan kelas juga kita manual. Oke, kita lanjut ke sheet selanjutnya. Di sini ada data perpustakaan, data buku ya. Sama di sini ada nomor, kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan jumlah. Di sini kita input masih secara manual ya, semuanya bisa dilihat. Oke, kita lanjut aja ya untuk ke menu terakhir, menu transaksi.
Nah, di sini di transaksi itu ada nomor, ada kode buku, ada judul buku, nama mahasiswa pengunjung, tanggal pinjam, batas pinjam, tanggal kembali, terlambat, dan denda. Oke, kita lihat aja ya. Nah, ini di sini ada kode buku. Kenapa ada tampilan seperti ini? Di sini kita udah tambahkan menu data validation. Caranya gimana? Kita klik data nih, data mana data, terus data validation. Di sini ada data validation ya. Nah, di sini kita udah atur sebelumnya. Di sini kita pilih. Di sini ada setting input error alert. Nah, di sini kita pilih setting. Di sini ya list. Di sininya udah kita blok semuanya ya. Di sini tinggal kita oke. Nanti muncul menu seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, di sini kita pakai rumus judul buku. Judul buku itu kita pakai rumus jika B7. Ini B6 ya. Ini B6. Jika kode buku B6 titik koma VLOOKUP. VLOOKUP itu untuk vertikal. Data bukunya langsung di blok semua. Yang ini data buku yang ini. Data bukunya yang ini di blok semua. Ini yang ini. Dan yang ini di blok semua. Terus lanjut lagi, nanti tampilannya akan seperti ini, menyesuaikan dengan kode buku yang kita input sebelumnya. Itu bisa dilihat ya, rumusnya di atas ini. Nama mahasiswa kita hitung secara manual, kita input sama tanggal juga, dan di sini batas pinjamnya kita pakai rumus sedikit. Dari tanggal pinjam ditambah 30 hari batas pinjamnya selama sebulan, sama tanggal kembali segini kita input manual. Nah, di sini terlambatan kita hitung menggunakan rumus if. Jika tanggal kembali dikurang batas pinjam sama dengan hasilnya ini. Sama, semuanya rumusnya sama, cuma beda kolom aja. Nah, di denda itu kita pakai rumus juga sama. Denda sama dengan keterlambatan dikali 5.000. Di sini ada keterangannya. Denda sama dengan 5.000 per hari. Jadi otomatis 4 dikali 5.000 sama dengan 20. Nah, di sini udah terlihat ya. Rumus, semuanya pakai rumus. Nah, di sini ada keterangannya. Bulan, total pengunjung, total denda. Nah, di sini ini tuh peminjaman bulan September, total pengunjungnya ada 9, dilihat dari nama mahasiswa yang ada di sini. Nah, dan total denda itu menggunakan rumus sum, di mana denda keseluruhan ditambahkan. Hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ya. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, bila ada masukan tolong diberikan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.